Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rahmawati Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Komarudin. Beliau adalah guru desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Negeri 2 Klaten yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, kali ini saya akan menuju ke tahap percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Alhamdulillah. Baik Pak Komar, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi itu adalah agar nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, Pak Komar lebih siap dan lebih percaya diri, karena di dalam percakapan ini nanti kita akan membahas dan menyepakati hal-hal yang menjadi sasaran observasi. Sehingga Pak Komar nanti ketika melaksanakan pembelajaran dapat memberikan yang terbaik untuk murid-murid. Adapun tujuan supervisi kelas itu adalah untuk melihat dan mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik Pak Komar, untuk berikutnya saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, mohon dijawab agar kita nanti tahu apa yang harus kita lakukan di dalam tahap observasi. Yang pertama Pak Komar, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pelaksanaan pembelajaran besok, Pak? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang saya rancang itu ada 3. Yaitu yang pertama, yaitu memahami struktur, arsitektur, interior, dan eksterior gedung. Kemudian yang kedua, menerapkan gambar 3D dan 2D struktur, arsitektur, dan interior, dan eksterior gedung dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM di bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian yang ketiga, menerapkan visualisasi animasi desain yang informatif, mulai dari perencanaan, teknik pemodelan, gambar rumah sederhana, dan bertingkat dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM di bidang desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Oh, baik Pak Komar. Berarti ini materi tentang Building Information Modeling ya Bapak? Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya? Oke Pak Komar. Kemudian terkait area pengembangan, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti meliputi apa saja ya? Oke, saya ingin menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, memandu proses pembelajaran yang efektif, serta asesmen dan umpan balik proses pembelajaran. Oh, baik. Oh, jadi Bapak nanti memiliki area pengembangan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya? Baik Pak Komar, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana mengenai rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas besok? Metode atau mungkin model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis project atau project based learning, di mana saya ingin siswa itu aktif dan terlibat langsung dalam proses nyata yang relevan dengan dunia kerja, terutama dalam mata pelajaran untuk desain pemodelan ini. Kemudian untuk PJBL-nya memungkinkan mereka bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan proyek yang kompleks, seperti itu. Baik Pak Komar, berarti nanti ada PJBL, ada kolaborasi ya Pak ya? Iya, ada kolaborasi. Dari yang Bapak sampaikan tadi tentang PJBL, kemudian ada kolaborasi siswa, media pembelajaran yang seperti apa nanti yang akan Bapak gunakan? Oke, saya untuk pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu nanti ada media digital. Nah, media digital di sini ada presentasi multimedia mulai dari kayak PowerPoint, bisa Google Slide,
Terus Baik. kemudian ada video pembelajaran. Ya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan ada beberapa gambaran ataupun video untuk pembelajarannya, dan ada simulasi dan perangkat lunak, yaitu menggunakan BIM Revit. Jadi ada softwarenya ya Pak? Iya, betul. Baik Pak Komar. Ini yang terakhir Pak yang perlu kita ketahui bersama untuk kita sepakati. Waktu pelaksanaan pembelajarannya kapan Pak Komar nanti? Rencana hari Kamis mungkin ya. Kamis minggu depan ya Iya, Pak? Kamis Ya? minggu depan. Baik. Jam pertama sampai jam ke-6. Jam pertama sampai jam ke-6 Ya, di kelas betul. berapa? Di kelas 12 DPIB A. 12 DPIB Ya. A. Baik Pak Komar, jadi nanti di hari Kamis minggu depan jam pertama sampai ke-6 di kelas 12 DPIB A, saya akan hadir di kelas Bapak untuk melaksanakan observasi dengan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika pembelajaran berlangsung. Itu nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya, Pak Komar. Ya. Baik Pak Komar, yang terakhir ini Pak Komar, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Komar bisa menyampaikan ke saya apa saja yang didapatkan di dalam percakapan praobservasi kali ini, Pak Komar. Ya, dari percakapan hari ini saya memahami bahwa saya merancang pembelajaran dengan pendekatan yang kompleks dan interaktif, ya. Di mana saya mempertimbangkan penggunaan metode, kemudian proses, di mana ada proses PJBL itu, terus kemudian hal ini bertujuan meningkatkan keterampilan praktik, berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi siswa. Kemudian tujuannya yaitu berfokus pemilihan media pembelajaran yang variatif, kemudian termasuk media digital seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada video pembelajaran dan simulasi perangkat lunak. Terus kemudian saya memiliki tujuan yang dimana menciptakan pembelajaran yang aktif, kemudian terintegrasi dengan teknologi dan berpusat pada siswa, seperti itu. Dan kita jadi tahu ya Pak nanti pas observasi apa saja yang menjadi fokus dan sasaran kita. Baik Pak Komar, terima kasih sudah kita laksanakan percakapan praobservasi kali ini. Demikian percakapan yang sudah berjalan, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti. Iya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi percakapan praobservasi yang sudah saya laksanakan bersama rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Komarudin. Sampai ketemu lagi pada kegiatan observasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan saya ya. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang lagi nggak enak badan? Tidak. Oke, saya absen dulu ya. Akbar Rizky, Anandita, Anita, Budi, Dela, Devi, Devinda, Dina, Eko, Febrian, Faisal, Fajar, Farhan, Freida, Gayatri, Kumaira, Livia, Maulina, Dava, Dirlan, Irfan, Salman, Nadila, Naufal, Nisbra, Nugroho, Ocha, Pertiwi, Putri,
Restu, Safaat, Salsabila, Sidik, Farelia, Farlita, Yusifi, Raju. Oke, masuk semua ya. Oke, ini tadi belum berdoa. Minta tolong salah satu atau ketuanya mimpin untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya biar kita semangat. Masih ingat ice breaking saya? Masih enggak? Ayo yang tepuk ya. Oke, masih ingat belum? Lupa? Oke, tepuk satu gimana? Oke, tepuk satu ke arah? Kok ke depan? Ke arah kiri. Tepuk dua? Kiri, kanan. Tepuk tiga? Kiri, kanan, atas. Empat? Kiri. Oke. Lima? Kiri, kanan, atas. Oke. Dicoba ya. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, udah bisa. Konsentrasi. Sekarang ganti lagi. Masih ingat gajah dan semut? Masih. Kalau gajah bagaimana? Besar. Kalau semut? Kecil. Oke ya. Kita coba ya. Uji coba dulu. Gajah? Besar. Ada yang mau ngomong mau besar, mau kecil tapi ininya kecil, ininya gede. Nah, ulangi lagi ya. Semut? Kecil. Gajah? Oke, gajah-gajah, semut-semut, gajah-gajah, gajah. Ayo mau ada yang ngomong kejar. Yo, ulangi lagi. Semut-semut, gajah-gajah, gajah-gajah, gajah semut, gajah. Besar. Oke. Semut-semut, gajah-gajah, gajah semut, gajah-gajah, semut. Oke, plus buat kita semua. Masih bisa ternyata. Oke ya, kita akan masuk ke kemarinnya kita sudah bahas tentang BIM Revit arsitektur ya. Masih ingat BIM arsitektur? Apa aja yang dikerjakan di BIM arsitektur? Apa aja? Dinding, terus kolom, apalagi? Lantai, terus ceiling, apalagi? Atap. Kalau lantainya lebih dari satu, ada apa? Tangga. Di tangga ada apa lagi? Railing. Oke, nah, sekarang kita akan membahas tentang BIM struktur ya, template struktur. Kalau struktur itu apa aja kira-kira? Fondasi. Oke, terus kolom. Apa? Slope. Terus balok. Apa lagi? Plat lantai. Ada lagi yang lain? Rangka atap. Oke ya, rangka atap. Rangka atap ini nanti bisa berupa dak, bisa berupa bentuk kuda-kuda. Kemudian bisa ini ya, plat lantainya ya. Jadi itu nanti bisa itu masuk ke dalam strukturnya. Oke, nah kita nanti akan mencoba untuk membahas satu persatu tentang BIM struktur. Oke ya, sebelum kita memulai, kita harus aktif apa dulu? Komputer. Ya, habis komputernya kita nyalakan. Ya. Sebelum itu apa? Pastikan ada Revitnya. Kamu buka komputer nggak ada Revitnya ya sama aja, nggak bisa dipakai. Oke ya, habis itu selesai kita memastikan, kemudian kita buka Revitnya. Oke, setelah kita buka Revit, jendela Revit seperti ini ya, udah terbuka. Terus kemudian klik New. Habis New, pilih Template. Template apa? Ke arsitektur. Kita bekerja di mana? Di struktur. Berarti apa? Struktur template ya. Kemudian oke. Nah, di sini jangan lupa kita selalu apa sebelum kita memulai? Setting unit. Karena kita berada di area Asia ya, berarti setting unitnya menggunakan
milimeter. Kita cek apakah di sini sudah milimeter. Kalau sudah, kemudian baru oke. Nah, kita akan coba buat yang sederhana ya. Untuk perangkatnya, boleh silakan bisa dibuka di arsitektur seperti langkah-langkah yang tadi. Kok arsitektur, struktur, maaf, struktur. Oke, dibuka lembar kerja baru dengan template-nya adalah struktur. Sudah semua? Belum, ada yang belum. Oke, sebelah sini. Oke ya, kita coba step by step ya. Kita bikin ruangan dengan ukuran 3x3. Coba. Sebelum kita membuat ruangan, kita mau bikin apa di sini? Grid. Oke, kita bikin grid dulu ya. Kalau 3x3 berarti jaraknya berapa? 3 meter jadinya 3000. Oke ya, kemudian yang vertikal dan horizontal juga ya. Nah, ini yang jangan sampai lupa. Untuk grid yang horizontal dengan grid yang vertikal harus ada pembedanya ya. Jadi jangan angka semua. Kalau yang horizontal itu angka, berarti yang vertikal harus huruf. Sudah bikin gridnya seperti ini, seperti yang ada di layar depan. Sudah ya? Sudah semua? Oke. Habis ini kita akan membuat apa lagi kalau setelah ini? Level. Kita aktifkan elevation salah satu ya. Ini saya rapikan dulu biar nggak terlalu panjang. Kita bikin 2 lantai. Nah, kita anggap nih tinggi lantainya adalah 3,8 meter. Yes. North. Jauh banget. Kalau tinggi lantainya 3,8 di lantai atap jadinya berapa? 7.600. Kan 3,8. Oh. Untuk yang di level-level ini bisa kita ganti ya menjadi lantai 1, kemudian level 2 kita ganti dengan lantai 2, kemudian yang level 3 kita ganti menjadi atap. Sudah semua? Oh, ada yang belum? Ada yang mengalami kesulitan?
Kalau yang mengalami kesulitan angkat tangan ya. Tidak ada? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita buka lagi tadi ya, untuk yang berada di lantai 1. Oke, di lantai 1 ini kita tinggal kasih yang pertama. Tadi apa urutannya tadi? Urutannya tadi apa? Ya, ini ya. Pondasi. Ya, habis pondasi, kolom, kemudian beam. Beam itu apa aja tadi? Slope sama balok. Oke, terus kemudian slab. Slab itu nanti untuk lantai ya. Oke, kita bikin pondasi. Nah, untuk membuat pondasi, kita aktifkan di sini di tool, yaitu di struktur. Kemudian kita ambil isolate ya. Oke, nah untuk telapaknya, nah ini pondasi footplat ya. Ini kita coba, ini ukurannya adalah 1,8 kali 1,2. Nah, kalau dipakai di sini terlalu besar. Nah, ini bagaimana cara mengecilkannya? Kita tinggal klik edit ya pada properties yang ada dulu ya, diklik, terus kemudian kita edit. Nah, ukuran yang ada di sini itu jangan langsung dirubah, tapi harus di duplikat. Oke, kita duplikat, kemudian kita kasih nama, kita buat yang 1 meter kali 1 meter ya, berarti 1000 kali 1000. Namanya dulu, kemudian oke, habis itu di bagian width-nya kita ganti menjadi 1000. Width-nya juga 1000. Oke, untuk ketebalan pondasinya kita bikin 35. Berarti ini 350. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke ya, kalau sudah kita oke. Bisa oke, bisa apply. Kalau sudah kita letakkan di pertemuan grid yang vertikal dan horizontal. Empat-empatnya ya. Oke, meletakkannya ada pertanyaan? Belum? Yakin? Oke, bisa semua? Oke, lanjut ya. Oke, habis itu kita bikin kolomnya. Kolom yang ada di pondasi di footplatnya. Kita klik kolom di sini ya, di struktur ya. Ada kolom. Nah, kemudian kita pilih yang konkret. Ya, kita mau bikin yang 30 kali 30. Kebetulan di sini tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita harus edit type. Kemudian di duplikat ya. 30 kali 30 berarti 300 kali 300 ya. Oke, kita buat ukurannya yang B-nya dimensi, B-nya 300, H-nya 300. Kemudian kita oke. Kita letakkan di pertemuan grid yang vertikal dan horizontal. Oke. Seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti apa? Kita bisa lihat di 3D. Oh maaf, ini yang analisis ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kalian mengerjakannya benar, itu kolom yang ada di sini itu di bawah grid lantai 1. Kalau salah, tidak tepat, itu berarti dia ada di atasnya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Saya bikin realistis ya, biar begitu nampak ya. Nah, seperti ini.
Oke? Sudah semua? Sudah belum? Sudah. Oke. Habis itu kita mengerjakan kolom. Nah, kolom itu kita letakkan di lantai 1 yang ke atas ya. Nah, ini itu bisa kalian kerjakan di lantai 1, bisa kalian kerjakan di lantai 2. Nanti tinggal di copy. Seperti itu ya. Ini contoh, misalkan saya kerjakan di lantai 2, tidak di lantai 1. Kalau di lantai 2, otomatis yang tadi kolom yang sudah kita buat di lantai 1 tidak terlihat ya. Karena kan kejeda. Nah, kita akan buatnya di lantai 2, terus nanti kita akan copy di lantai 1. Nah, caranya sama, kita tinggal klik kolom. Oke ya, terus kemudian kita pakai yang 30 kali 30 ya, berarti udah nggak perlu ngedit lagi. Kemudian tinggal kita aktifkan di pertemuan grid vertikal dan horizontal. Oke, untuk di bagian kolom ini perlu kita edit ya. Di sebelah properties, ini kan minus. Karena tadi masih terprogram untuk pembuatan fondasi ya. Jadi ini untuk lantai 2-nya, untuk yang base offset-nya, ini kita bikin 0. Terus kemudian yang di top levelnya, ini yang lantai 2 ini. Sebentar, maaf, ini masih. Oke. Yang di lantai 2-nya ini kita ganti atap. Kemudian yang base offset-nya ini kita ganti 0. Nah, seperti itu ya. Semuanya nanti ini kita klik juga. Kita ganti ya. Top levelnya itu atap. Kemudian yang base offset-nya adalah 0. Oke, setelah itu kita lihat di 3D. Nah, posisinya dia ada di lantai 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mengalami kesulitan? Kalau sulit angkat tangan ya. Oke, bisa enggak? Ya? Apanya? Coba di biasa, jadi jangan yang klik ini. Nah, nomor 2, custom. Nah, kayak gini loh, konsisten. Coba di 3D. Enggak ada. Oh ya. Ini pandangan. Iya, kenapa ini? Biasanya ini ya. Mau diulang aja gimana Pak? Diulang juga enggak apa-apa sih. Sebentar ya. Ya enggak mau. Diulang aja. Yang ini apa? Mau bertanya apa? Apanya? Oh, yang ini. Ini kolom. Ini berarti jadi 33, ini 300 300. Benar kan Pak, yang ini sama yang ini? Ya. Oke. Ya, tinggal di. Nah. Oh, ini bukan yang itu. Kamu ambilnya yang konkret. Ini
klik kolom ya, betul. Klik dulu kolomnya dulu. Terus kemudian klik ini. Ini loh, ini dulu. Yang ini. Itu di cancel dulu, diklik dulu, ambil yang ini. Nah, itu terserah bebas. Terus baru diedit ya. Ya. Apanya? Ini diganti dulu. Klik dulu di itu. Di atap, klik atap. Terus yang ini ya di 0, yang main itu 0. Nah, itu 0. Semua sama ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, nah sekarang untuk yang kolom ini, kolom yang tadi di lantai 2 ya, kita select dulu. Ingat, kalau kita nyelek dari kanan ke kiri, itu berarti ada beberapa yang ikut terselek. Kayak gini ya, kalau dia terkena sedikit, berarti di level juga kena. Nah, biar yang kita select hanya kolomnya saja, berarti kita harus memfilter. Ya, kita filter, kita ambil yang kolomnya aja. Nah, atau kita bisa menggunakan teknik yang lain, yaitu kita blok dari kiri ke kanan, tapi yang kita butuhkan semua harus ada di kotakan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita copy. Nah, di sini kan ada kopinya 2 ya. Kita pakai yang copy to clipboard. Jadi bukan copy yang ini ya. Nah, kita klik. Kemudian kita pastekan. Pilih alignment to select level ya. Oke, kita letakkan di lantai 1. Karena tadi kita bekerja di lantai 2. Kemudian oke. Oh, ininya berarti masih ada yang perlu di ref sini. Kita cek ya. Ini yang kolom yang ini kita blok. Oh, ini harus satu-satu. Oh ya, ini. Nih. Yang ini kita klik, kemudian kita ganti ini ya. Kita edit. Ini ada top offsetnya di lantai 2. Kemudian untuk base offsetnya ini adalah 0. Nah, kita edit ininya dulu. Karena tidak bisa satu persatu, berarti ini harus nggak bisa bersamaan ya. Jadi ini harus satu-satu kita edit. Oke, jadinya seperti ini ya, memanjang. Ada yang ingin bertanya? Belum? Tidak ada? Yakin? Sudah bisa ngopinya? Ya? Apanya? Ini ngarah itu nih, Pak. Udah di kopi nih. Ini buat tulang, enggak ngopi. Terus? Ini yang ini enggak. Ya, ini mau ngopi, Pak. Mau ngopi ya, tinggal di kopi ini aja. kan supaya mama dan itu, Pak. Enggak, ini di kopi. Coba ini kan di kopi. Terus kemudian dipastekan di lantai 1. Ini lantai 1 apa, Pak? Nah, kan bisa toh? Ini. Diulangi lagi biar bisa. Ya. Ada yang mengalami kesulitan? Gimana? Bisa? Bisa ya? Bisa semua? Aman? Oke, sekarang kita membuat BIM. Bikin balok di lantai 1. Oke ya, untuk membuat slope di lantai 1 itu kita gunakan adalah BIM. Nah, BIM yang di sini ini dia tidak dia baja ya. Jadi ini kita ganti menjadi konkret. Ukuran slope kira-kira berapa? Ukuran slope berapa? Ayo, berapa? 20-15.
Ada lagi yang lain? Oke, karena ini lantai 2 ya, kita besarkan ya. Berarti 20 kali 25. Kita bikin itu. Nah, karena di sini tidak ada ukurannya yang sesuai, berarti kita harus edit type. Oke, udah mulai pintar ini. Jangan lupa diduplikat. Yang di depan ya, yang di depan itu berarti yang B-nya ya. Itu dibikin 250, terus kemudian yang di belakang dibikin berapa? Oh, maaf kebalik ini ya. Yang di belakang itu 250, yang di depan 200. Yang B 200 ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengaktifkannya. Bisa dari as to as ya, dari grid ke grid itu. Nah, kita aktifkan aja keseluruhannya. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita lihat cek di 3D. Nah, posisinya sudah jadi. Seperti ini. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada kesulitan? Bisa? Ya, udah bisa semua ternyata. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau yang di bawah itu kita sudah bikin slope, berarti di lantai 2 dan di atasnya itu berarti kita tetap ada baloknya ya. Nah, untuk ukuran yang ada di atas itu kita bikin 20 kali 30. Berarti kita harus ngedit lagi. Oke, kita pergi di lantai 2. Kemudian kita aktifkan BIM. Nah, kalau yang tadi kan 20 25 ya, sekarang kita buat 20 30. Kita duplikat dulu. Berarti 200 kali 300 ya. Oke, kalau sudah kita aplikasikan di semuanya. Kalau sudah bisa dicek. Nah, jadinya seperti ini. Untuk di lantai atap itu juga sama, pakainya 20 30. Nah, kalau sama kita tinggal copy aja. Cara ngopinya masih hafal kan caranya? Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di alignment to select level di atap. Oke, jadinya seperti ini. Untuk di bagian atap strukturnya kita buat dak ya. Kita tidak bikin genteng. Nanti untuk strukturnya biar bisa dipelajari. Untuk yang balok di lantai 2 bisa di copy, di-up-kan. Ada yang mengalami kesulitan? Ya. Siapa tadi? Gimana? Ketinggalan, jadi kerjakan. Ini udah bisa. Ya. Ya berarti sekarang bikin slow. Pakai BIM. Ya, oke, di type terus kemudian ini diganti dulu. Pakai yang konkret. Pakai yang konkret. Nah, pilih salah satu, kemudian edit, terus kemudian di duplicate. Oke, diganti yang 20 25 untuk yang di bagian bawah, yang atasnya 20 30 ya. Oke. Ini salah, ini 200 dulu 200. Oke, terus
250. Oke, mana 250. Oke. Terus kemudian yang ini diganti juga. Nah, itu 200, bawahnya 250. Oke, habis itu kalau sudah diaplikasikan di komputer. Ada yang bertanya lagi? Sudah? Oke, sekarang kita bikin lantainya. Untuk bikin lantai struktur kita pakai apa? Pakai floor. Oke, floornya kita ambil yang struktur ya. Ini kan ada beberapa nih. Ada yang struktur, ada arsitektur, ada yang slab. Kita pakai yang struktur. Nah, kita aplikasikan di lantai 2. Nah, karena ini persegi, ya, karena persegi, kita bisa menggunakan rectangle, bisa juga menggunakan line. Kalau ini saya pakai yang persegi ya. Kalau sudah tinggal di checklist, kita cek di 3D-nya. Nah, di sini sudah ada. Oh maaf, ini di lantai 1 ya. Berarti ini kita copy aja, kita copy di atas. Kita kopikan di lantai 2 dan di lantai atap. Oke. Nah, seperti ini. Sampai di sini sudah bisa semua? Ada kesulitan? Belum. Oke, cara untuk membuat line di bagian lantai ini ya, bisa menggunakan persegi, bisa menggunakan garis atau line. Kalau sudah, kemudian kita kopikan di lantai 2 dan lantai atap. Sudah semua? Nah, oke, sekarang kalau sudah bisa semua, ada yang mau bertanya dulu enggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang penugasan dari saya. Silakan kalian buka Classroom. Soalnya sudah saya kirimkan di situ. Hah? Bukan yang link. Yang link itu video tutorial. Yang Word. Soalnya ada di situ yang Word. Nah ini ya. Oke, sekarang silakan kalian buat. Buatnya adalah ini aja, ruangan ini. Silakan kalian buat dengan ukuran 9x9, di mana per 3 meternya ada kolomnya.
Terus ketentuan kolomnya di situ ada yang dimensi untuk kolom utama. Kolom utama berarti di lantai 1 ya. Di lantai 1 itu ada 30 kali 40. Terus kemudian ada 30 kali 30, yang 30 kali 30 itu yang di bagian selasarnya. Terus kemudian untuk kolom di lantai 2-nya pakai 20 kali 20. Kemudian tebal platnya kita bedakan. Plat yang ada di lantai 2 sama yang di atap. Di atap pakai 12, yang di lantai 2-nya pakai 15. Oke, sekarang silakan bisa dimulai dikerjakan. Jika mengalami kesulitan bisa bertanya. Apa? Ada pertanyaan? Apa? Apa? Buka lembar kerja baru. Saya perbesar ya, masih nampak ya? Jika mengalami kesulitan bisa bertanya. Loh, kenapa kok buka itu lagi? Oh, ke close. Ayo dikerjakan. Apa? Buat cek baru. Enggak usah. Langsung aja dari situ kalian bisa buka lembar kerja baru. Ya, kan nanti akan muncul di sebelahnya. Apanya? Gimana? Enggak disimpan, enggak apa-apa. Ya. Struktur. Ini hanya strukturnya aja ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan bisa dikerjakan dengan penugasan itu. Mudah toh? Mudah. Jangan lupa bikin grid dulu. Ruangannya adalah 9 kali 9. Setiap 3 meter ada kolom. Berarti grid yang vertikal ada berapa? Vertikalnya ada 3. Yakin 3? Ada 4. Yang horizontal 4. Oke. Cuman nanti pertemuan antara grid yang ada di tengah kosong ya, karena nggak ada. Oke, silakan, boleh dikerjakan. Ada kesulitan bisa bertanya. Untuk teknik membuat grid bisa di copy, bisa kalian kerjakan satu persatu, tinggal diedit jaraknya. Yang mengalami kesulitan bisa angkat tangan. Gimana Raju, sudah bisa? Oke. Jangan lupa ya, untuk grid horizontal dan vertikal harus dibedakan angka dan huruf. Jangan dibikin sama semua. Ada yang bertanya? Ya? Oh, ini mana ini kursornya? Ini sebenarnya enggak apa-apa. Ini itu dia kamu mengaktifkannya tadi ini kalau nggak salah. Nggak tahu Pak. Kayak Ya. nggak mencet. Enggak, dia enggak apa-apa sebenarnya. Ini tuh dia cuman dibatasi. Jadi nanti kalau gambarmu melebihi dari ini, berarti nanti nggak nampak. Ini nanti tinggal di gini aja. Nah,
Itu misalkan ya, kalian bikin mana grid. Coba saya dari arsitektur ya. Arsitektur struktur. Nah, kita gini. Ya. Nah, nanti gambarmu yang itu melebihi itu nanti dia di sini tidak muncul. Jadi ini tuh seperti lapisannya. Gitu. Jadi kalau misalkan pakai yang layer 1 gitu, berarti di bawah layernya terlihat, di atas layernya nanti nggak kelihatan. Jadi gitu sebenarnya, gitu ya. Ini enggak apa-apa, ini enggak mempengaruhi apa-apa ini. Nah, saya delete mana? Ya, silakan dikerjakan. Apa? Itu udah termasuk 2 meternya ini belum, Pak? Apanya? Enggak, no, di luar no. Ya, oke. Itu ukurannya berapa? 1 meter kali 1 meter? Ya. Masa kolom 1 meter kali 1 meter? Oh, itu ininya, platnya. Oh ya, boleh. Di tengah ya nggak mungkin ada no. Masa di tengah ada itunya, ada pondasinya. Ruangannya kan ruangan full besar seperti ini. Ini kan tengah-tengahnya nggak ada kolom, nggak ada ini ya, sisi luarnya aja. Oke, dilanjutkan. Sudah selesai? Oh ya. Oke, ternyata pas saya lihat ada beberapa yang sudah selesai. Oke, ini yang belum selesai bisa diselesaikan di rumah ya. Oke, ini karena waktu juga sudah mau habis. Silakan bisa disimpan proyeknya. Oke, sebelum kita tutup, saya kepingin ada 2 perwakilan nanti bisa memberikan umpan balik kepada saya di kelas. Ada yang bisa memberikan umpan balik? Angkat tangan. Kalau enggak, saya tunjuk ya. Seperti biasa. Oke, saya tunjuk ya. Sekarang tanggal berapa? 17. Nomor absen 17. Silahkan maju ke depan. Mana? Nomor absen 17 siapa? Nanti aja. Enggak apa-apa, ayo maju. Enggak apa-apa. Ayo. Oh, masa takut. Oke, saya lanjutkan kayak gitu. Ini bulan berapa? 10. Nomor absen 10. Ya, sini. Silakan maju ke depan. Oke, umpan baliknya seperti apa? Ya, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Ilmu apa yang kamu bertambah hari ini apa aja? Silakan. Setelah pembelajaran hari ini, mungkin saya dapat pembelajaran bagaimana cara kita membuat gambar struktur di dalam aplikasi Revit. Apa aja? Mulai dari pondasi, plat lantai, kolom, beam, dan mungkin nanti kita bisa belajar lagi tentang rencana atap, rangka atap. Rencana atap, rangka atap. Ya. Oke, kita kasih plus buat teman kita. Terima kasih. Oke, sekarang tahun berapa ini? 2024. Nomor absen 24. Siapa? Mana? Ya, silahkan Pal. Maju Pal. Enggak apa-apa. Kenapa?
Ya, oke, silakan. Nih, Pak. Ya, biar suaranya kedengaran. Silakan madam ke sana. Apa yang sudah kamu dapatkan? Mungkin hari ini saya mendapatkan banyak pelajaran tentang Revit, dari mulai pembuatan kolom, beam, dan juga ukuran-ukurannya. Mungkin kedepannya saya berharap dapat belajar banyak lagi tentang Revit, terutama pada pembuatan rangka atap dan juga rencana atap. Ada lagi? Sambung. Cukup? Cukup. Kita kasih aplaus. Oke, terima kasih ya. Untuk kedepannya, nanti harapannya semoga bisa kita realisasikan ya. Untuk pertemuan yang akan datang, mungkin kita akan mau berfokus untuk pembuatan rangka atap sama tangga, karena tangga tadi belum masuk ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya kepingin lagi. Masih konsentrasi enggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kita kasih plus buat kita semua. Ya, kita ketemu di minggu depan. Semoga kita bisa bergabung semuanya tanpa ada yang sakit. Semuanya saya harapkan bisa masuk di acara minggu depan. Terima kasih, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rahmawati Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik dalam praktek pembelajaran. Kali ini bersama saya sudah hadir Ibu Yuke Sintia Dewi. Beliau adalah pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 11. Selamat pagi Bu Yuke. Pagi. Dan juga sudah hadir bersama saya Bapak Muhammad Komarudin. Beliau adalah guru DPIB SMK Negeri 2 Klaten. Beliau merupakan objek pengamatan saya dalam kegiatan kali ini. Selamat pagi Pak Komar. Pagi Bu Ani. Setelah melalui tahapan percakapan pra-observasi dan tahap observasi, kali ini saya akan melanjutkan rangkaian pelaksanaan supervisi akademik, yaitu dengan melaksanakan percakapan pasca observasi. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Muhammad Komarudin. Ya. Baik Pak Komar, saya akan menuju pada pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Pak Komar selama dan setelah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran? Oke, saya merasa antusias dan sedikit senang. Ya, Ya, itu aja. alhamdulillah. Ya, Begitu saja Pak Komar. iya. Ya Perasaan. seperti itu. Ya ada rasa-rasa grogi juga Bu, karena tidak terbiasa ya. Diawasi ya? Diawasi ya, terutama kan kita sering berkolaborasi dengan anak-anak, terus tiba-tiba oh kok ada orang yang mengawasi saya. Nah, itu ada rasa-rasa yang membuat gimana ya, kita itu jadi grogi gitu. Oh begitu Iya. ya Pak, terima kasih Pak Komar. Selanjutnya Pak Komar, mungkin Bapak bisa menceritakan kembali area pengembangan yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Ya. Jadi area pengembangan yang akan dilakukan Bapak di kelas dan langkah-langkah atau tahapan apa yang kemarin sudah Bapak lakukan di dalam praktek pembelajaran. Untuk yang sudah saya lakukan yaitu ada 4, yaitu yang pertama menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid,
di mana di sini saya ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman. Saya memulai setiap kelas itu dengan kegiatan ice breaking, ya, ice breaking yang kecil-kecilan dan sedikit ada diskusi singkat, di mana biar suasana kelas itu bisa lebih kondusif dan sedikit lebih rileks. Itu terus kemudian yang kedua yaitu membantu proses pembelajaran yang efektif, di mana proses pembelajaran ini itu saya membagi menjadi beberapa bagian materi kecil agar para siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan efektif dan bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen pembelajaran. Dimana untuk evaluasi pemahaman siswa ini, saya menggunakan asesmen formatif di tengah-tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Ya. Misalnya menggunakan kuis singkat, terus sama diskusi tanya jawab. Seperti itu. Dan untuk kegiatan yang keempat yaitu saya melakukan umpan balik untuk proses pembelajaran. Di mana setelah melakukan asesmen, saya memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Saya memberikan apresiasi atau inilah apresiasi atas usaha mereka dan menyampaikan area yang masih perlu diperbaiki, seperti itu. Oh, baik. Ya. Terima kasih Pak Komar. Lantas tadi kan ada 4 ya Pak area Ya. pengembangan yang ingin Bapak capai di dalam proses pembelajaran, yaitu menciptakan kondisi yang nyaman, kemudian ada pembelajaran yang berlangsung efektif, asesmen pembelajaran, dan umpan balik. Menurut Pak Komar, apakah hal-hal yang merupakan area pengembangan yang ingin Pak Komar capai itu sudah berhasil dengan baik ketika kemarin pelaksanaan pembelajarannya berjalan? Oke, untuk kegiatan yang pertama yaitu untuk pembelajaran yang nyaman, itu saya melihat untuk murid-murid itu semakin terbuka untuk bertanya, Iya. terus kemudian berinteraksi seperti itu. Cuman ada beberapa kendalanya di sini itu masalah waktu penerimaan materi. Jadi ada yang Begitu. siswa itu cepat, terus juga ada yang siswa itu lamban. Jadi perlu beberapa kali dijelaskan baru mereka memahami. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang proses pembelajaran yang efektif, struktur pembelajaran yang saya terapkan sudah membantu murid memahami materi dengan baik. Cuman mereka lebih bisa lebih mudah untuk mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran. Cuman kalau di sini itu ada beberapa kendala itu untuk saya itu masalah waktu. Jadi waktu yang saya rencanakan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Jadi saya masih ada begitu. kekurangan waktu di sini. Itu. Terus kemudian untuk yang asesmen pembelajaran ini saya untuk kegiatan asesmen ini cukup membantu saya dalam memantau perkembangan siswa. Tetapi masih ada beberapa yang tadi di mana ada siswa yang mempunyai kecepatan yang rendah itu. Nah, ini variabel untuk asesmennya ini yang saya mungkin perlu ada beberapa perubahan-perubahan. Seperti itu. Terus dalam kegiatan umpan balik itu saya mendapatkan tanggapan yang positif dari siswa. Jadi siswa memberikan masukan kepada saya, kemudian saya juga mencoba untuk memberikan masukan kepada mereka agar jika ada yang perlu diperbaiki secara real time itu mereka langsung bisa mengetahui bahwa yang perlu saya perbaiki yang mana. Dan terutama saya juga, jadi kalau misalkan saya dalam proses pembelajaran ini ada kekurangannya atau apa, saya juga bisa memperbaiki dari umpan balik anak-anak. Oh begitu, baik ya Pak Komar, runtut sekali. Jadi kalau seperti yang Pak Komar sampaikan tadi, sebenarnya area pengembangannya sudah lumayan tercapai ya Pak, tapi tetap masih ada beberapa kendala ya. Kalau tadi saya mendengar penjelasan Pak Komar, ada beberapa kendala terkait kecepatan anak-anak dalam memahami materi ya Pak Komar.
kemudian terkait waktu. Jadi antara kecepatan anak-anak memahami materi, otomatis jadi seperti waktunya menjadi kurang ya Pak ya, menjadi betul, kurang. menjadi kurang. Kemudian ada kendala tentang variabel pada asesmen, tetapi kalau terkait umpan balik sudah berjalan dengan baik Sudah ya berjalan Pak. dengan baik. Nah, kira-kira dari beberapa kendala yang Pak Komar hadapi tadi, apakah ada rencana semacam perbaikan seperti itu untuk di pelaksanaan pembelajaran Oke. berikutnya Pak Komar? Oke, ada beberapa. Yaitu yang pertama, saya ingin meningkatkan interaksi antar siswa. Ya. Kemudian yang kedua, pengalokasian waktu yang lebih baik. Mungkin nanti di sini saya akan mempersingkat untuk penjelasan yang kurang krusial. Nanti kalau untuk ada materi yang perlu pemahaman yang lebih, mungkin waktunya yang di bagian itu akan lebih saya atur lebih panjang. Semacam manajemen waktu ya seperti itu. Terus kemudian untuk variasi asesmen, mungkin di sini saya juga akan memperbaiki beberapa untuk proses asesmennya saya sesuaikan dengan tingkatan anak-anak seperti itu. Terus kemudian untuk yang di bagian untuk umpan balik itu saya ingin meningkatkan untuk efektivitas di area umpan balik ini, di mana saya berencana untuk memberikan waktu khusus di akhir setiap pertemuan. Jadi saya misalkan kurang 15 menit itu saya usahakan untuk alokasi waktu untuk kegiatan umpan balik ini. Oh, baik Pak Komar. Jadi rencana Bapak selanjutnya untuk mengatasi kendala tadi itu ada interaksi antar siswa yang lebih diefektifkan ya Pak Komar. Kemudian ada pengelolaan waktu atau manajemen waktu yang lebih lebih tepat begitu ya. Kemudian asesmennya menjadi lebih bervariasi agar bisa mengakomodir kecepatan siswa dalam memahami materi tadi ya Pak Komar, sama ada waktu khusus untuk umpan balik. Ini artinya hal-hal yang Pak Komar sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu berarti perencanaan Bapak di pembelajaran selanjutnya ya? Iya. Jadi betul seperti sekali. itu nggih. Nah, selanjutnya kira-kira dengan hal-hal yang tadi sudah Pak Komar sampaikan yang merupakan perencanaan perubahan dan perbaikan itu, kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Rencana saya sih ini akan saya lakukan di waktu-waktu yang sangat singkat ya. Mungkin di pertemuan yang akan datang itu mungkin bisa saya lakukan untuk yang kecil-kecil, contohnya untuk manajemen waktu tadi itu bertahap mungkin berarti bertahap ya, jadi bisa saya lakukan untuk di pertemuan yang akan datang. Sedangkan yang untuk perubahan yang memerlukan persiapan lebih itu yang seperti untuk metode atau proses untuk variasi asesmen dan sebagainya itu mungkin akan kita laksanakan setelah nanti saya bisa menyusun dulu atau merinci untuk materi, terus metode dan media untuk pembelajaran kalau sudah tersusun dengan rapi, mungkin ini baru akan saya laksanakan. Tapi ya mungkin sekitar bisa jadi 1 sampai 2 bulan ke depan. Oh, jadi ada prioritas ya Pak Komar? Ada prioritas mana itu. Yang bisa segera dilaksanakan, mana yang perlu perencanaan lebih lanjut begitu. Baik Pak Komar, semoga apa yang menjadi rencana baik Bapak demi pelayanan terbaik untuk murid-murid kita dapat segera terlaksana. Saya akan menunggu kabar baik Bapak tentang perencanaan perubahan dan perbaikan yang akan Bapak lakukan. Amin. Semoga bisa sesegera mungkin terlaksana. Amin. Terima kasih Pak Komar sudah menyempatkan waktu untuk kita melakukan percakapan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Sama-sama Bu Ani. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan sebagai rangkaian dalam kegiatan supervisi akademik dalam praktik pembelajaran. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yuke Cynthia Dewi selaku pengajar praktek saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini.
dan juga kepada Bapak Muhammad Komarudin yang sudah membantu saya untuk menjadi objek pengamatan atau observasi dalam kegiatan kali ini. Saya Ani Rahmawati Wahyuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.